Karena kan selama ini ketika orang itu lulus, baik lulus SMK maupun lulus kuliah, terkadang orang itu masih bingung, nanti saya kerja apa ya, karena keterbatasan ilmu yang didapat atau mungkin wawasan gitu kan. Apa namanya, kalau selesai kuliah mau ngapain itu nggak tahu ya. Iya. kan maksudnya setelah kuliah padahal Setiap manusia tuh kan punya yang namanya hobi lah ya, ketertarikan ya. Paling enggak kita tahu lah passion kita tuh di mana sih. Oh gitu ya. Nah, kita cari tahu gimana sih cara mengembangkan passion kita tuh bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Oke guys, bertemu lagi bersama saya di Ahmad Rahman Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana hobi itu menjadi sebuah profesinya kita, gitu kan? Karena kalau kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita sukai, biasanya itu kita akan merasa terkurung, merasa terpuruk kan jadinya seperti itu. Nah, jadi kita tuh sekarang bagaimana sih hobi itu bisa menjadi prestasi atau mungkin profesinya kita, gitu kan ya? Di sini saya ditemani sama Mas Wana. Selamat siang Mas Wana. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dengan Mas Nabil ya. Oke. Ini akan saya jelaskan sedikit bagaimana background dari seorang Mas Wana atau Mas Suman biasa dipanggilnya, ya kan? Dan juga Mas Nabil. Jadi Mas Suman ini dia itu adalah seorang fotografer ya tepatnya ya gitu ya. Amatir fotografer. Ya gitu ya. Jadi bagaimana sih cara menyalurkan sebuah hobi kita sebagai tukang fotografer ini menjadi sebuah profesinya kita, kan seperti itu. Kemudian Mas Nabil ini juga seorang editing ya tepatnya ya. Jadi seorang editing ini biasanya juga butuh seorang fotografer. Jadi sehingga kalau misalnya digabung mungkin juga akan jadi bagus ya Mas ya. Apalagi kalau misalnya orangnya hybrid gitu kan ya. Kita akan tanya-tanya nih. Jadi teman-teman mungkin bisa stay di channelnya saya untuk mengetahui lebih banyak lagi nanti seperti apa. Oke, sekarang kita mulai. Misalnya Mas Wana, Mas Uman ya. Mas Uman. Oke, Mas Uman aja. Oke, saya mau tanya nih Mas. Mas Uman ini mulai suka fotografer ini kapan sih Mas? Mulai fotografer ya. Kalau mulai suka sebenarnya udah lumayan lama. Jadi kalau ceritanya itu dulu waktu SMP itu waktu pertama kali saya dibelikan kamera kali itu. Waktu itu nggak sengaja, jadi saya lagi main ke Jakarta, terus nggak ada kamera. Kalau aslinya kan apa, sayang gitu, udah main jauh-jauh tapi nggak ada dokumentasi. Akhirnya beli kamera waktu itu 3.100 dan nyoba kan, kamera adalah sebuah hal baru gitu di saya. Jadi coba main-main kok kayaknya seru ya main alat ini gitu kan. Nggak pernah megang kamera juga yang nggak bagus gitu. Jadi mulai itu saya udah kayak saya enak deh, kayak belum kepikiran sih mau jadi fotografer atau jadi ya fotografer lah. Itu belum umum. Anak saya nggak kesampaian. Pada saat itu umur berapa tuh? SMP itu. SMP ya. SMP itu belum kebayang saya ingin jadi fotografer, belum kebayang ke situ. Tapi cuma kayak kerja, belum juga tahu ya maksudnya kerja foto ada kerjanya itu belum sampai tahu kayak gitu. Ada pekerjaannya kayak fotografer atau jurnalis kayak itu belum tahu. Jadi kayak cuma kepingin kayak hobi, dari awal hobi itu sih. Hobi itu ya. Baru dari situ lalu lanjut terus sampai kuliah. Di kuliah itu udah karena udah lama ngoprek mesti pakai kamera. Jadi waktu masuk kuliah itu saya langsung kan ada pengenalan UKM kayak gitu. Dan berhubung jurusan saya mungkin kurang menjurus ke fotografer gitu ya, jadi nyoba nyari ekstra gitu kan, pasti ada tuh. Kalau di kuliah kan pasti ada. Jadi saya pertama kuliah itu langsung nyari ekstra tentang fotografer gitu. Belajar lagi itu aja. Gitu ya. Jadi saya dengar juga Mas Suman ini orangnya hybrid ya. Maksudnya hybrid itu seperti apa sih maksudnya? Sebenarnya kalau jadi pertama itu
ini waktu awal kuliah dulu sih, balik ke awal kuliah lagi, saya kan pengen masuk ke DKV itu, Oh, di kafe. desain Ah, komunikasi visual. Di situ mungkin saya suka eh, visual lah, intinya saya suka dengan hal-hal visual gitu. mm, Tapi karena mungkin kurang apa namanya literasi tentang eh, visual yang benar-benar visual seperti apa yang saya inginkan itu, jadi akhirnya saya masuk ke itu sistem informasi itu, kebetulan kuliah di sistem informasi. Di situ ternyata nggak sesuai kayak yang saya harapkan itu. Kayak saya kan kayak suka hal-hal yang berbau visual itu. Lalu karena tadi saya bilang saya nyari apa ekstra di kampus tentang fotografer, di situ baru ketemu yang namanya belajar tentang visual di situ. Terus saya di MCF itu jurnalistik fotografi, di situ belajar fotografi lebih dalam. Jadi cara ngambil gambar yang baik, cara mengaplikasikan gambar yang baik, di situ saya belajar. Dan kalau dibilang hybrid itu saya juga nggak hanya, ternyata saya nggak hanya foto, ternyata saya juga suka tentang video juga gitu. Jadi saya juga ya belajar sendiri aja sih kalau Editing gitu ya? editing Oh, dari video, pengambilan apa gambar video yang baik gitu, mulai belajar. Tapi basicnya saya dari fotografi sih. Oke. Kita juga akan coba tanya nih ya kan, yang sebelah sebagai fotografer, sebelahnya lagi sebagai editing gitu kan ya. Ini kalau Mas Nabil ya, Mas Nabil ini untuk editing itu kan hobi mulai kapan sih Mas gitu? Hobi editing ya. Ya. Jadi awal hobi editing itu berawal dari PSG dulu. Heeh. Sebenarnya nggak ada basic di editing sama sekali. Heeh. Cuman kayak iseng-iseng doang, karena di PSG dulu kebetulan di tempat PSG saya dulu waktu SMK ya, itu di tempat multimedia, dan akhirnya belajar editing dasar akhirnya di sana ada yang namanya kayak ketertarikan, sama kayak Mas Suman, awalnya dari fotografi Oh gitu. tapi saya lebih ke editingnya. Kalau cara pengambilan gambar bisa tapi dasar. Oh ya. Editing itu jadi mulai waktu SMK. SMK ya. Mulai waktu SMK. Saya juga suka di animasi, Oh, animasi. suka gambar, suka apapun itu tentang Animasi 3D atau animasi yang dua dimensi nih? 2D, 3D Oh, juga bisa. Oke, karena kita kan membahas hobi sebagai profesi gitu kan ya. Kita juga pasti ingin tahu dong ya kan. Mulai kapan sih Mas Suman ini hobi tersebut menjadi profesinya Mas Suman? Kemudian proyek apa aja yang pernah dikerjakan gitu? Kalau projectnya ya, jadi untuk awal ngerjakan project itu saya ngerjakan kalau pertama sendiri saya belajarnya dari kayak pameran-pameran di organisasi gitu sih. Karena ada beberapa jadi caranya ngerjain sebuah project pameran dulu saya belajar dari situ. Terus karena saya masuk organisasi fotografi ya, jadi banyak senior saya yang ngajak motret ini, motret biasanya wedding, kemudian ada motret dokumentasi kayak gitu. Kalau kalau videonya biasanya saya juga diajak juga sih sama senior, jadi relasinya dari senior sih. Oh gitu ya. Jadi banyak job dari senior saya, jadi diajak sama juga. Biasanya saya yang sering itu buat dokumentasi yudisium. Oh, Yudisium di kampus saya itu biasanya saya diajak untuk buat dokumentasi. Oh gitu ya. Kalau untuk Mas Nabil sendiri nih ya kan, mulai kapan sih hobi sebagai seorang editing itu menjadi sebuah profesi, dan proyek apa aja yang pernah dikerjakan gitu? Kalau dibilang mulai kapan, bisa dikatakan mulai SMK itu ya, ketika udah masuk di dunia editing, editor, fotografi multimedia kan ya. Itu udah mulai kayak ini passion nih yang bisa menghasilkan uang. Udah berpikir seperti itu sampai akhirnya sama seperti Mas Suman, awalnya diajak sama senior untuk foto wisuda dan lain-lain, pre-wed dan lain-lain, tapi saya sebagai di editornya, bukan di
kameramennya. Mm-mm. Belajar dari situ dan akhirnya setelah lulus sampai mempunyai studio pribadi. Oh gitu ya. Ya, Gimana tuh Mas itu? di daerah sini juga ada studio pribadi dan mungkin sekarang udah selesai ya. Dipakai saji ya? Iya, dipakai saji. Ah. Ada studio dulu dipakai saji itu ada. Mungkin karena kondisi ya krisis moneter ataupun finansial yang kurang, akhirnya selesai. Hmm. Tapi sampai sekarang masih nerima kok kalau ada job-job Editing. editing, logo ataupun apapun itu tentang masalah eh, satu contoh aja kayak misalkan ini aku bikin buat ada satu PT nih, Hmm. tolong buatin aku logo PT perusahaan atau apapun itu masih nerima. Oh, Freelance lah ya, oke. Nah. freelance. Biasanya sampai berapa sih Mas budgetnya untuk ini apa namanya pengerjaan sebuah editing gitu ya? Oh, Satu kali budget itu biasanya sampai ini berapa? boleh ya disebutkan nominal boleh Nggak masalah. Kita kan juga pengen tahu nih ya kan ya. Kita kan sebagai seorang pemula ada ya, gitu kan. salah satu CV ya yang minta dieditkan, dibuatkan sebuah logo sama saya tuh sampai sekitar ya, bisa lah ya 3 sampai 5. 5 juta ya. 3 sampai 5 juta gitu ya. Untuk pembuatan logo doang ya. Iya. Pembuatan logo doang. Kan Kalau- karena ada yang bilang nih logo nih ada filosofinya. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan ya untuk logo kan jadinya. Harus Nah. konsultasi dulu kalau yang seperti ini maunya kayak gimana. Soalnya yang saya tahu ya di perusahaan ataupun di PT, di CV manapun itu yang namanya nama dan logo itu ada filosofinya sendiri tuh. Oh, Ada gitu artinya ya. lah. Kalau misalnya untuk Mas Suman sendiri biasanya sekali ngerjakan project nih, itu sampai berapa sih Mas? Kalau saya mungkin yang paling apa namanya yang ya lumayan lah itu lumayan itu dulu pernah buat video, ngerjakan video dokumentas apa namanya kayak apa teaser buat akhir sekolah gitu loh, wisuda. Oh, wisudawan. kan. Di SMP ada di Singosari. Pernah itu dapat ngerjakan video itu dapat 1,2 1.200.000 ya. Memang semuanya harus diawali Iya. dari ini ya, nol gitu kan ya. Iya. Nah, kemudian juga kita nggak mungkin kan kita langsung bisa menjadi seorang yang wah tanpa kita Iya. itu apa namanya mau nggak berusaha kan gitu kan jadinya. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman nih, ya kan, kita itu harus punya hobi yang pertama. Kita harus punya sebuah interesting ya. Kita harus punya sebuah ketertarikan gitu kan. tahu suka apa aja gitu. Ah,